Pernah gak sih kepikiran kalau bahaya paling besar itu justru bukan datang dari orang asing di jalanan yang gelap, tapi dari seseorang yang udah kita percaya, bahkan mungkin yang kita sayang? Nah, hari ini kita bakal ngebahas topik yang penting banget, yaitu soal mengenali ancaman dari orang terdekat sebelum semuanya jadi terlambat. Kita mulai dengan pertanyaan yang jujur aja bikin merinding. Pertanyaan ini datang dari kasus nyata. Gimana ceritanya seorang dosen bisa dibunuh dan pelakunya adalah mantan pacarnya sendiri? Kok bisa? Oke, kita akan lihat lebih dalam kasus tragis yang menimpa Erni Yuniati, seorang dosen di Jambi. Kisahnya ini seolah jadi cermin yang nunjukin ke kita semua. Sebuah pengingat yang menyakitkan, kalau dibalik hubungan yang kelihatannya baik-baik aja, terkadang ada bahaya mematikan yang tersembunyi. Coba kita lihat gimana tragedi ini bisa terjadi, tahap demi tahap. Pemicunya? Kedengarannya sepele banget, ajakan buat balikan ditolak. Tapi lihat, seberapa cepat penolakan itu berubah jadi kekerasan brutal di rumah korban. Erni ditemukan meninggal, dan yang bikin makin ngeri, pelakunya bisa ditangkap dalam waktu kurang dari 24 jam. Dan ini dia poin kuncinya. Pelakunya bukan perampok, bukan orang asing. Dia adalah orang dari lingkaran terdekat korban, mantan pacarnya, yang profesinya, ironisnya, adalah seorang polisi. Ini bukan cuma soal kejahatan, tapi soal pengkhianatan kepercayaan yang luar biasa. Kasus Erni ini seolah ngebuka mata kita tentang sebuah kenyataan pahit ya, bahaya dari dalam. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya, gimana caranya rasa cinta, kepercayaan, dan kedekatan justru bisa berbalik jadi senjata yang paling mematikan. Ada sebuah fakta yang mungkin sulit banget kita terima. Penjahat paling berbahaya itu seringnya adalah orang yang kita kenal baik loh, bukan orang asing. Kita sering diajarin buat takut sama orang nggak dikenal di gang sepi. Padahal, bahaya yang sebenarnya mungkin aja lagi duduk di sebelah kita. Terus kenapa bisa begitu? Ada beberapa alasan psikologis yang kuat di baliknya. Pertama, soal akses dan kepercayaan. Pelaku ini kan udah punya kunci buat masuk ke hidup kita. Kedua, ini soal kuasa dan kontrol. Ada hasrat berbahaya untuk mendominasi pasangannya. Ketiga, emosi yang terpendam. Rasa cemburu, dendam, sakit hati karena penolakan itu bisa meledak kapan aja. Dan yang terakhir, adanya keyakinan salah kalau kekerasan dalam hubungan itu aib keluarga yang harus ditutup-tutupi. Oke, setelah kita paham risikonya, sekarang kita pindah ke bagian yang paling penting, yaitu pencegahan. Gimana caranya kita bisa mengenali tanda-tanda bahaya atau yang sering kita sebut red flags dalam sebuah hubungan? Jadi apa sih sebenarnya red flags itu? Gini deh, bayangin aja ini tuh kayak lampu peringatan di dashboard mobil kamu. Sinyal kecil yang ngasih tahu kalau ada sesuatu yang nggak beres. Sesuatu yang nggak sehat, terlalu mengontrol, atau bahkan berpotensi jadi kasar. Nah, memperhatiin sinyal ini adalah langkah pertama untuk mencegah kecelakaan yang fatal dalam hubungan. Coba kita lihat salah satu contoh paling umum ya. Bedanya cemburu normal sama posesif berlebihan. Kalau cemburu, mungkin sesekali ngerasa insecure. Itu wajar dan bisa diobrolin baik-baik. Tapi kalau udah posesif, wah itu levelnya beda. Itu bukan cinta, tapi keinginan untuk mengontrol. Saat pasangan mulai mantau kamu terus-terusan, ngatur kamu boleh ketemu siapa aja, itu udah red flag besar. Selain posesif, ini dia tanda bahaya utama lainnya yang harus banget kamu waspadai. Perilaku kasar, mau itu verbal ataupun fisik. Kontrol yang ekstrim, taktik manipulatif kayak gaslighting yang bikin kamu ragu sama diri sendiri. Adanya ancaman, apapun bentuknya. Dan yang paling sering nggak disadari, usaha untuk ngejauhin kamu dari teman dan keluarga. Tahu tanda bahayanya aja nggak cukup. Kita juga harus tahu apa yang mesti dilakuin kalau udah ngeliat tanda-tanda itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Rencana keselamatan. Kalau kamu memutuskan untuk keluar dari hubungan itu, harus pakai strategi. Ini dia 4 langkah buat putus dengan aman. 1. Bulatkan tekad. Jangan goyah sama janji-janji dia bakal berubah. 2. Pilih tempat yang aman. Selalu lakukan di tempat umum. Keselamatanmu nomor 1. 3. Ngomongnya harus jelas dan singkat. Nggak perlu bertele-tele, jangan kasih harapan palsu. Dan yang keempat, ini krusial banget, jangan bernegosiasi. Setelah bilang putus, udah, akhiri percakapan dan langsung pergi. Perlu diingat ya, bahaya itu nggak otomatis hilang begitu kamu bilang putus. Justru fase setelah putus itu sama pentingnya, bahkan kadang lebih kritis buat keselamatan diri kamu. Oke, setelah putus, pekerjaan kamu belum selesai. Ini checklist keamanan yang harus kamu lakuin.
Pertama, putuskan semua kontak. Blokir nomor, media sosial, semuanya. Ini bukan drama, ini buat perlindungan diri. Kedua, kasih tahu orang-orang terdekatmu. Kamu nggak harus ngelewakin ini sendirian. Ketiga, dokumentasikan semuanya. Simpan semua pesan ancaman atau bukti dia nguntit. Ini bisa jadi amunisi kalau kamu butuh bantuan hukum. Dan yang paling penting, kalau ancaman terus berlanjut, jangan pernah ragu untuk lapor ke pihak berwenang. Jadi, kita tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan buat kamu renungkan baik-baik. Apakah hubungan yang kamu jalani sekarang benar-benar aman? Coba ambil waktu sejenak buat mikirin ini. Karena mengenali satu aja tanda bahaya hari ini bisa jadi menyelamatkan nyawa di kemudian hari. Jangan pernah tunggu sampai terlambat.